Bab 787. Rahasia keluarga Xiaoyao. Negara Daxia, wilayah barat. Gunung Siling. Tempat ini adalah markas dari klan keluarga Xiaoyao. Keluarga Xiaoyao juga merupakan keluarga yang relatif kuat dalam sejarah, dengan sejarah yang gemilang. Itu juga telah jatuh. Klan keluarga Xiaoyao belum bangkit dalam 1 abad terakhir. Terakhir kali mengundang banyak petarung, dan ingin bangkit dengan cara yang tinggi dan mencari yang terbaik dari dunia seni bela diri kuno. Tapi itu dihancurkan oleh Kingston Jiang. Dalam konferensi Gunung Tianshan, Tendi Xiaoyao muncul, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat apapun. Apalagi dia sudah bertindak. Dia sudah tua, dan dia tidak mendapatkan manfaat apapun, ditambah dengan tembakan yang kuat, energi ki-nya menghilang, dan vitalitas di tubuhnya juga memudar. Dia tidak memiliki rentang hidup yang panjang sekarang. Pada saat ini, puncak Gunung Siling dan Gunung Belakang. Tempat peristirahatan Tendi Xiaoyao. Tendi Xiaoyao duduk bersila di tanah. Dia mengenakan mantel polos, botak, dengan tonjolan di kepalanya, yang terlihat sedikit menakutkan. Wajahnya pucat, tanpa ekspresi apapun. Diki Xiaoyao berlutut di depannya. Penjaga. Tendi Xiaoyao memandang Diki Xiaoyao, dengan sentuhan kesedihan di wajah tuanya, dan berkata dengan lembut, "Terakhir kali aku berada di Gunung Tianshan, aku menggunakan semua kekuatan. Tapi aku tidak merebut alkimia pil batin tortura. Setelah kembali, aku memutuskan untuk menstabilkan vitalitas, tapi sekarang aku merasa semakin lemah, dan merasa batas hidup semakin dekat." Berlutut di tanah, Diki Xiaoyao tiba-tiba berkata, "Leluhur, tidak, kamu pasti dapat hidup selama 100 tahun lagi. Keluarga Xiaoyao masih membutuhkan kepemimpinanmu. Keluarga Xiaoyao belum menjadi keluarga paling kuat di dunia." Tendi Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah terlambat, tidak ada waktu. Ini akan berlangsung 1,5 tahun, dan itu akan memakan waktu 3 hingga 5 bulan. Aku akan mati, leluhur." Tendi Xiaoyao menyela Diki Xiaoyao. "Selanjutnya, kamu harus mengingat setiap kata yang aku katakan." "Baik, leluhur, katakan." Tendi Xiaoyao menatap langit tanpa awan dan berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, "Keluarga Xiaoyao dimulai pada masa Kaisar pertama. Nenek moyang keluarga Xiaoyao adalah orang aneh di bawah Kaisar Qin. Saat itu, Kaisar pertama memerintah bawah langit, dan untuk umur panjang, Sky sedang mencari ramuan umur panjang. Nenek moyang kita pergi ke laut dengan Sufu, dan pergi jauh ke Laut Cina Selatan. Di Laut Selatan Besar, mereka bertemu Phoenix. Su Guoxi memimpin 3.000 orang kuat dalam pertempuran melawan Phoenix, tetapi pada akhirnya semuanya kalah. Hanya beberapa orang yang melarikan diri kembali. Leluhur kita adalah salah satunya. Jika diturunkan dari keluarga, darah Phoenix bisa membuat orang hidup selamanya. Dan Kaisar pertama, untuk membunuh Phoenix, demi mendapatkan umur panjang, memalsukan senjata ajaib. Dikabarkan bahwa saat pedang ini lahir, ada gempa bumi di daratan dan laut berguling. Pedang ini dinamai pedang pertama dalam catatan sejarah, dan itu juga pedang pertama di zaman ini. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, pedang ini menghilang. Aku tidak tahu kenapa. Kaisar pertama meninggal, dia tidak pergi ke laut lagi, dan dia tidak membantai Phoenix lagi. Jika kurasa benar, pedang pertama dan teknik pedang pertama seharusnya ada di makam Kaisar pertama. Ini adalah ilmu pedang yang tak terkalahkan yang Kaisar pertama memerintahkan pendekar pedang dari langit dan butuh waktu puluhan tahun untuk membuatnya.
Ini adalah ilmu pedang yang dibuat khusus untuk membunuh Phoenix. Ini adalah ilmu pedang yang tak terkalahkan. Diki Xiaoyao mendengarkan dengan seksama. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Xiaoyao benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Nah, di gua jauh di bawah tanah di Gunung Siling, ada peta yang ditinggalkan oleh leluhur. Ini adalah tata letak makam kaisar pertama. Dengan peta ini, kamu dapat dengan aman memasuki makam kaisar pertama. Dulu, leluhur kami juga ikut serta dalam pembangunan makam kaisar pertama, dan leluhur kami juga dikubur hidup-hidup di dalamnya. Namun, leluhur kami mengetahui takdirnya dan berhasil membangun makam tersebut. Pada saat itu, diam-diam mengirimkan tata letak makam. Jika leluhur benar, pedang pertama dan teknik pedang pertama sama-sama ada di makam kaisar pertama. Ini adalah rahasia terbesar klan kami. Hanya satu anggota klan yang bisa mengetahui rahasia ini di setiap generasi. Batas waktuku akan datang. Aku akan memberitahumu rahasia ini. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus pergi ke gua jauh di bawah tanah di Gunung Siling, menemukan tata letak makam kaisar pertama yang ditinggalkan oleh para leluhur, dan menemukan pedang pertama. Dapatkan teknik pedang pertama. Takdir keluarga Xiaoyao akan kuserahkan padamu. Tendi Xiaoyao berkata, tiba-tiba mengangkat tangannya. Di telapak tangan tua yang keriput, kekuatan yang sangat kuat muncul. Diki Xiaoyao tiba-tiba diseret oleh kekuatan ini. Dia hanya merasa bahwa telapak tangan Tendi Xiaoyao menempel pada penutup langit. Pada saat ini, dia merasakan energi Qi yang kuat datang. Leluhur, apa ini? Aku telah mencapai batas, dan aku tidak dapat menyia-nyiakan keterampilan tubuh ini. Keluarga Xiaoyao juga memiliki seperangkat keterampilan unik yang disebut Dava, yang dapat mengajarkan keterampilan yang telah aku latih kepada generasi mendatang. Sekarang, aku akan mengajarimu energi Qi, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Naik turunnya nama keluarga Xiaoyao tergantung padamu. Di telinga, suara Tendi Xiaoyao datang. Ingat, rahasia keluarga Xiaoyao disimpan di tanah suci Haosan. Meskipun kamu adalah kepala klan, belum pernah ke sana. Setelah kembali ke barat, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar tanah suci. Keluarga Xiaoyao meninggalkan pengetahuan terbaik di langit. Jika kamu bisa menguasainya, itu akan cukup untuk membuat kamu bercita-cita ke langit. Suara Tendi Xiaoyao menjadi semakin kecil. Energi Qi yang berasal dari tubuhnya menjadi lebih lemah. Sekitar 1 jam kemudian, dia sekarat. Pada saat ini, Diki Xiaoyao hanya merasakan kekuatan agung di tubuhnya, dan dia merasa tubuhnya akan meledak. Dia duduk di tanah, mengatur napasnya dengan serius, untuk menyerap energi Qi dari Tendi Xiaoyao. Suatu hari kemudian, dia benar-benar telah berhasil menyerap energi Qi Tendi Xiaoyao. Dan alamnya dengan lancar memasuki tingkat alam ke-8 dan langsung mencapai tingkat tengah dalam alam ke-8. Setelah dia benar-benar menyerapnya, dia buru-buru berdiri, dan duduk bersila tepat pada waktunya, dengan kepala tertunduk. Tendi Xiaoyao. Tendi Xiaoyao telah kehilangan nafas hidupnya. Berdebar. Diki Xiaoyao berlutut di tanah tiba-tiba. Leluhur, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan menemukan peta yang ditinggalkan oleh leluhur, pergi ke makam kaisar pertama, menemukan pedang pertama, dan menemukan teknik pedang pertama. Aku harus membiarkan keluarga Xiaoyao berdiri di piramida dunia ini dan menjadi keluarga pertama yang ke langit. Diki Xiaoyao berlutut di tanah dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, dia berteriak, leluhur kembali ke barat, dan leluhur dimakamkan. Suaranya bergema di Gunung Siling.
Dalam waktu singkat, orang lain dari keluarga Xiao Yao muncul. Melihat Tendi Xiao Yao yang terengah-engah duduk di tanah, orang-orang dari keluarga Xiao Yao datang untuk berlutut di tanah pada saat yang bersamaan. Dan Diki Xiao Yao dengan cepat mengaturnya. Mulailah menyiapkan peti mati untuk Tendi Xiao Yao. Keluarga Xiao Yao mengundang seorang pendeta Tao untuk melakukan sesuatu untuk Tendi Xiao Yao. Keluarga Xiao Yao kali ini sangat sederhana, dan tidak mengungkapkan fakta bahwa Tendi Xiao Yao kembali ke barat. Tepat ketika keluarga Xiao Yao sedang melakukan sesuatu untuk Tendi Xiao Yao, seorang tamu tak diundang muncul di Gunung Siling. Dia adalah Dimas Jiang. Tujuan Dimas Jiang yang datang ke keluarga Xiao Yao adalah untuk mencari satu orang, yaitu Tendi Xiao Yao. Tujuannya adalah untuk menyerap keterampilan Tendi Xiao Yao dan membawa kekuatannya ke tingkat berikutnya. Bersambung.